Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Budila dalam pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran dari pelajaran PPKN mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi. Kemudian mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran IPA, yaitu membuat rangkaian paralel. Kalau yang minggu kemarin kita belajar tentang rangkaian seri, sekarang kita belajar tentang rangkaian paralel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS, yaitu mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran SBDP mengidentifikasi interval nada lagu dan menyanyikan lagu Maryam Tomo. Materi pembelajaran PPKN. Kita membahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kewajiban anak di sekolah, anak di rumah ini merapikan tempat tidur setelah bangun, merapikan mainan setelah bermain, menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah. Kemudian contoh kewajiban anak di sekolah, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu. Kemudian contoh kewajiban anak di masyarakat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, membuang sampah di tempat sampah, tidak menginjak-injak rumput di taman. Selanjutnya, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Contohnya kalau di rumah ini harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Kemudian menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Nanti kalau makan itu makanannya harus dihabiskan. Itu juga cara menghargai makanan. Kemudian di sekolah, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan dan datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian di masyarakat, ini menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Kemudian mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Jadi tidak seenaknya ya, karena bisa mengakibatkan keselamatan orang. Ya. Kemudian materi pembelajaran bahasa Indonesia, ini Budila ingatkan kembali tentang kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. PUEBI. Ya. Syarat utama menjadi kalimat efektif ada 4 yang sesuai EYD. Kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kemudian sistematis, minimal memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian dengan objek pelengkap hingga keterangan. Jadi kalimat itu ada subjek, predikat itu minimal, paling tidak ada subjek dan predikat. Kemudian boleh ditambah objek dan keterangan. Kemudian tidak boros dan bertele-tele, kalimatnya ringkas dan mudah dibaca. Dan tidak ambigu. Ambigu ini tidak kesulitan mengartikan kalimat. Jadi artinya itu jelas. Ya. Kemudian materi pembelajaran IPA. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka alat listrik yang lain tetap menyala. Rangkaian listrik paralel bisa digunakan di rumah dan lampu lalu lintas. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel, jika salah satu komponen atau lampu mati, maka komponen atau lampu yang lain tidak ikut mati. Energi listrik yang diterima oleh masing-masing komponen sama. Nah, ini kelebihannya. Sekarang kekurangan rangkaian paralel, membutuhkan kabel yang lebih panjang sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian ketika terjadi kesalahan pada rangkaian, ini sulit ditentukan penyebabnya. Selanjutnya, materi pembelajaran IPS. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan ditayangkan di televisi yang membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Ya, jadi tidak semua acara televisi itu bisa dicontoh. Contohlah yang baik-baik kebudayaannya ya. Selanjutnya materi pembelajaran SPDP. Kemarin kita sudah belajar tentang nada ya. Jarak nada. Nah, ini Budila tampilkan lagi. Interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Hari ini kita belajar tentang interval nada. Nada satu ke nada yang nomor 2. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini simbolnya do ini adalah 1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7, dan do 1 ada titiknya. Ini menandakan do tinggi ya. Interval nada berarti jaraknya antara nada ke-1 ke nada kedua, nada ke-1 ke nada ketiga, nada ke-1 ke nada keempat, dan seterusnya. Interval memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama namanya prim. Prim ini artinya interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya nada do ke nada do, berarti do ke do ya.
Kemudian sekon. Sekon ini interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya nada do ke nada re. Nada satu ke nada dua kedua. Kalau nada satunya do, berarti kalau nada duanya adalah re. Do ke nada re. Kemudian terts. Terts ini interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya nada do ke nada mi. Ya. Kemudian quarts atau quarts pakai Q atau pakai K ini sama saja. Yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya. Misalnya nada do ke nada fa, nada re ke nada sol, nada mi ke nada la, dan sebagainya. Kemudian queen. Queen ini interval 5 nada. Jadi nada ke-1 sampai nada ke-5. Contohnya nada do ke nada sol, nada re ke nada la, dan nada mi ke si. Nada fa ke do tinggi ya. Kemudian ada sek. Sek ini interval 6 nada. Misalnya nada do ke la atau re ke si ya. Kemudian ada septim. Septim ini interval 7 nada. Misalnya nada do ke si. Kemudian yang terakhir adalah oktav. Interval 8 nada. Misalnya nada do ke nada do tinggi. Selanjutnya anak-anak kita akan berlatih lagu Maryam Tomong ya. Ibu harapkan kalian menyimak lagu ini. Nanti di akhir pembelajaran tema 2 kalian akan menyanyi lagu Maryam Tomong. Disimak dan dihafalkan ya. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masong onteng kemamang. Maryam Tomong da inang sin napang masin. Maryam Tomong da inang sin napang masin. Dihafalkan lagunya ya. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masong onteng kemamang. Maryam Tomong da inang sin napang masin. Maryam Tomong da inang sin napang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masong onteng kemamang. Maryam Tomong da inang sin napang masin. Maryam Tomong da inang sin napang masin. Itu lagunya dari Maryam Tomong. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.